Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah. Bagaimana sih kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa? Perkenalkan, nama saya Artisia Hanisa dari SD Negeri Wiradadi, Sokaraja. Saya akan menunjukkan media pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik dalam memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Saya sudah membuat big book atau buku besar dalam 3 tema, yaitu yang pertama, cinta rupiah, keaslian merawat rupiah. Yang kedua, bangga rupiah, identitas dan simbol bangsa. Dan yang ketiga adalah paham rupiah atau fungsi rupiah dalam perekonomian. Jadi untuk memahamkan atau memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa, kita harus membangun pengetahuan awal dulu mengenai rupiah sebagai alat pemersatu bangsa dan alat pembayaran yang sah yang ada di Indonesia. Karena mereka sudah terbiasa mempelajari materi keragaman Indonesia pada pelajaran PPKN, dan pada mata uang rupiah kita ada beberapa keragaman yang sudah ditampilkan. Baik, selamat pagi anak-anak. Nah, jadi ini adalah Big Book 2, Bangga Rupiah, Identitas dan Simbol Bangsa. Coba. Halo Sobat Rupiah, perkenalkan aku Purwo dari SD Negeri Wiradadi. Aku akan menjelaskan mengapa kita harus bangga terhadap rupiah. Jadi selain sebagai alat pembayaran yang sah, rupiah juga sebagai alat pemersatu bangsa dan juga simbol kedaulatan loh. Siapakah nama tokoh yang ada di sini? Purwo. Purwo berasal dari Purwokerto. Baik. Dia akan menjelaskan tentang apa? Tentang rupiah. Baik. Oke, lanjut. Nah, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Nah, NKRI kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, sekarang kalian mengenal bangga sebagai pemersatu bangsa. Di mata uang rupiah itu ada beberapa keragaman Indonesia. Nah, coba di mata uang berapa ini? Pecahan 100.000 tahun emisi 2022 yang terbaru. Di bagian depan ada gambar pahlawan siapa? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian di bagian belakang coba ada apa ini? Tarian tradisional, kemudian bunga dan pemandangan alam. Bagus. Di pecahan 100.000 ada tari topeng dari Betawi. Betawi itu di mana? Jakarta. Kemudian ada keindahan alam Raja Ampat dari Papua. Oke, itu adalah keragaman di Indonesia ya. Yang terakhir ada keanggunan bunga. Apa ini? Bunga anggrek bulan. Biasa disebut bunga puspa pesona. Nah, selain itu di pecahan 50.000 sampai 1.000 rupiah itu juga ada gambar pahlawan nasional, gambar tarian, bunga, dan keindahan alam yang lain. Nah, sebelum membahas mengenai rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa, Bu Titis akan menceritakan. Ini adalah cerita tentang lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi ada 2 pulau yang dulu milik Indonesia dan sekarang sudah tidak milik Indonesia lagi. Sekarang jadi milik Malaysia. Karena apa? Karena salah satunya itu mereka sudah terbiasa menggunakan mata uang ringgit Malaysia. Ya. Nah, kali ini ada Pulau Sebatik di perbatasan Malaysia. Nah, Pulau Sebatik ini dibagi menjadi dua bagian ya. Setengahnya itu adalah dari negara Indonesia, yang setengah adalah Malaysia.
Nah, itu perbatasannya. Nah, kemudian di kedua wilayah ini itu menggunakan dua mata uang. Yang pertama mata uang rupiah dari Indonesia, yang kedua mata uang ringgit dari Malaysia. Jadi itu benar-benar sangat menjadi ancaman. Kita takut pulau yang kita miliki akan direbut lagi, begitu ya. Sehingga Bank Indonesia mengadakan atau menyelenggarakan ERB. Kepanjangan dari apa ERB? Ya, Ekspedisi Rupiah Berdaulat. Caranya dengan membangun Tugu Rupiah Berdaulat. Nah, di mana sih kita bangun Tugu Rupiah Berdaulat dan bagaimana bentuknya? Nah, ini bentuknya ada gambar apa nih? Gajah mini ya, kecil ya. Kemudian ada tugunya. Tugunya tulisannya apa? Rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Jadi tugu ini dibangun di batas wilayah yang tadi. Ya, sebentar ya. Nih, tugunya dibangun di batas wilayah sini. Jadi tidak hanya sekedar batas wilayah, tapi tugu ini digunakan sebagai batas bahwa di negara Indonesia kita wajib menggunakan rupiah, gitu ya. Jadi itu tidak hanya batas wilayah, tapi batas penggunaan uang rupiah juga. Mereka ya dari Bank Indonesia menyediakan layanan rupiah layak edar melalui kas keliling. Jadi mereka bisa menggunakan fasilitas ini untuk menukarkan uang ringgit yang mereka miliki dengan rupiah. Jadi mereka tetap menggunakan uang rupiah. Selain itu, mereka dikenalkan dengan uang non tunai menggunakan kris. Siapa yang di sini tahu kris? Siapa yang di sini tahu kris? Siapa yang pernah menggunakan? Pernah. Ya, belum pernah ya. Jadi kalau kris itu kita membayar di supermarket, di pasar atau di mall tidak pakai uang, tapi scan barcode. Pernah lihat kan? Ya, scan barcode nanti dipotong langsung dari rekening kita. Gitu. Rekening kita tentunya pakai mata uang rupiah dong. Kemudian, nah, tugu tadi yang dibangun di Pulau Sebatik itu adalah yang pertama di Indonesia, gitu ya. Kemudian sasarannya untuk daerah 3T. 3T itu apa kepanjangannya? Terdepan, terluar, dan tertinggal. Dengan kata lain ada di perbatasan-perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain, gitu ya. Tujuannya untuk mempertahankan wilayah-wilayah tersebut agar masih menjadi bagian dari Indonesia, gitu ya. Kemudian kemarin ketika penyelenggaraan ERB itu menggunakan kapal perang Republik Indonesia, yaitu KRI Dr. Suharto 990. Ini bentuknya kapalnya gede sekali ya. Jadi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur itu tempat penyelenggaraannya pada tanggal 24 hingga 28 Februari 2024. Jadi baru beberapa bulan yang lalu dibangun Tugu Rupiah Berdaulat. Tadi yang pertama di pulau apa tadi? Pulau Sebatik. Di pulau apa? Kalimantan. Bagus. Nah, kemudian ya, kita lanjutkan yang tadi. Nah, rupiah merupakan simbol kedaulatan negara dan Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki mata uang sendiri. Artinya Indonesia sudah merdeka. Kapan sih Indonesia merdeka? Tahun 1945. Ketika itu kita sudah punya hukum sendiri, undang-undang sendiri, aturan sendiri kita sudah punya. Bahkan mata uang sendiri yang digunakan apakah hanya di Pulau Jawa saja? Tidak. Di mana digunakannya? Iya, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia oleh semua rakyat Indonesia dari berbagai suku, berbagai agama, semua menggunakan rupiah. Baik, sini. Jadi rupiah memiliki nilai sejarah yang kuat
dari tahun 1945 sampai sekarang itu digunakan secara berkala. Ya, jadi ada mata uang tahun 1945. Apakah masih kita gunakan sekarang? Tidak. Kita sekarang menggunakan yang tahun emisi terbaru, tahun 2022. Nah, rupiah merupakan alat pemersatu ekonomi. Jadi semua kegiatan ekonomi menggunakan alat pembayaran yang sah, yaitu mata uang rupiah. Baik, di sini ada fakta unik tentang rupiah. Ya, fakta unik tentang rupiah. Bentar. Nah, ini fakta yang pertama. Coba kalian baca. Rupiah berasal dari bahasa Sanskerta, artinya perak, dari kata rupiah. Kemudian gambar pada rupiah mencerminkan kekayaan budaya. Tadi ada apa? Tarian, kemudian pemandangan alam dan bunga. Oke. Yang ketiga, perkembangan bahan pembuatan uang rupiah dahulu terbuat dari kertas, tapi kini sebagian besar terbuat dari kertas polimer yang lebih tebal, tahan lama, dan sulit dipalsukan. Jadi dulu hanya kertas saja, gampang rusak. Sekarang bahannya sudah lebih bagus lagi. Yang keempat, ada banyak pecahan rupiah. Pecahan berapa saja? 100.000, kemudian 50.000, 20.000, iya 10.000, 5.000 dan 2.000. Satu lagi 1.000 rupiah. Bagus. Nah, ini uang rupiah tersedia dalam bentuk kertas dan logam dan dilengkapi dengan fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan. Nah, oke. Ini salam penutup dari Purwo. Nah, itu dia sobat, mengapa kita harus bangga terhadap rupiah, dan kita sebagai masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan RI, dan alat pemersatu bangsa. Sampai jumpa lagi sobat rupiah. Ini dadah untuk Purwo nih. Dadah Purwo. Gitu. Oke. Sini semua. Baik sobat rupiah. Jadi Big Book ini bisa kita gunakan pada pembelajaran di kelas untuk memberikan pemahaman peserta didik tentang rupiah, ataupun kita bisa menggunakan pada kegiatan membaca terjadwal di perpustakaan sekolah, atau kita bisa berada di lingkungan sekolah di luar kelas. Nah, tujuannya untuk memberikan pemahaman atau meningkatkan kesadaran diri peserta didik sejak dini untuk memahami dan menghargai mata uang Republik Indonesia, yaitu rupiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sobat rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CBP Rupiah, bela negara tanpa senjata, cinta, bangga, paham, rupiah. Dadah.